Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Kali ini saya ingin membahas tentang harga batubara yang terbang ke bulan. Nah, kira-kira seperti apa saham-saham dari batubara? Nah, ini ya, kita ambil berita dari CNBC. To the moon, batubara tembus rekor lagi sekarang di 74,3 US dollar. Nah, beritanya seperti ini. Harga kontrak batu bara thermal Newcastle masih terus rally kencang. Harga kontrak si batu legam bahkan sudah bisa dikaitkan pulih ke level sebelum pandemi. Dan sekarang sudah berada di level tertinggi sejak pertengahan bulan Januari. Pada perdagangan kemarin, Kamis, 3 bulan 12 2020, harga kontrak batu bara yang aktif ditransaksikan ini menguat signifikan dengan apresiasi 3,99% ke level 74,3 per ton. Nah, ini subsektor dari saham-saham batubara ya. Subsektor pertama batubara, kira-kira saham apa aja sih yang tergabung dari saham-saham batubara? Itu adalah, pertama adalah Adro, ada ARI, ada BOS, BRMS, BSSR, Bumi, Bian, Dewa, Doit, Fire, Games, GTBO, Harum, ITMG, KKGI, MBAP, MYOH, PKPK, PTBA, PTRO, SMMT, dan Toba. Nah, kali ini Oke Saham akan mengulas tentang 3 saham. Yang pertama yang bakal kita bahas adalah Adro. Saham Adro Energy Tbk. Nah, melihat dari perdagangan dalam 1 minggu ini ya, Adro sedang mengalami fase sideways kecil. Nah, kita tengok di sini, dia dari perdagangan tanggal 27 bulan 11 itu sampai dengan perdagangan sekarang tanggal 4 bulan 12 ini masuk ke dalam kotak. Jadi harganya bergerak di dalam zona kotak ini ya. Nah, kita bisa tengok kalau saham Adro nanti turun di bawah harga, kawan-kawan bisa spekulasi buy ya kalau seandainya harganya menembus di 14.30. Dengan target pertama dia bakal menembus di 14.75 di sini. 14.75, dan kalau seandainya tembus lagi dia bakal lari ke atas 15.80-an. Nah, Adro ya, kalau seandainya dia bisa keluar dari zona 14.30, target pertama dia ada di 14.75, dan ketika dia breakout lagi di 14.75, dia bakal menuju ke 16.60-an, kisaran di sini ya. Karena di sini adalah harga yang tertinggi sebelum dia turun, 16.60-an. Nah, kira-kira potensi dan resikonya berapa persen? Kalau seandainya kawan-kawan bisa tunggu dia dari 14.30 menuju ke 16.60, ini kisaran 15%. Tapi kalau seandainya kawan-kawan bisa di kisaran segini 13.35, yaitu 6%. Jadi resiko dan rewardnya adalah reward sebesar 15% dan resikonya sebesar 6,52%. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektornya ya, Adro ini sedang mengalami fase, nah ini ada orang yang buang barang besar. Nah, ini karena terlihat dari bandar detektornya merah yang sangat panjang. Jadi mungkin memang kawan-kawan harus hati-hati dulu untuk sekarang. Nah, dengan di sini support terdekatnya ada di 12.95. Adro dari tanggal 23 bulan 11 sampai tanggal 4 bulan 12 ini broker yang paling banyak pegangnya adalah OD dengan volume sebesar 397, 444 di harga 13.50, dan YP di 1364 dan YU di 1368. Jadi kisaran 1360-an ya. Kita cek di sini 1360-an. Nah, dia berada di tepat di bawah kotak ini ya, atau di sini di bawah kotak ini ada broker YP dan YU. Saran saya kalau kawan-kawan ingin masuk di Adro, pertama adalah ketika dia breakout di 14.30, kawan-kawan bisa spekulasi buy. Apabila dia bisa tembus di 14.75, kawan-kawan bisa tambah menguat.
Nah, atau kalau seandainya dia dari 14.30 ini turun, kawan-kawan bisa tunggu di harga 13.60-an ini, bisa serok lagi tambah. Yang kedua yang bakal kita bahas adalah PTBA. Nah, PTBA ini kebentur di resist ya. Ini saya pernah bikin PTBA ini ketumbur di resist di sini. Jadi kalau kawan-kawan yang punya harga di bawah, nah ini mungkin sudah pada jualan pas ketika masuk di zona resist ini. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang belum punya barang seperti apa? Nah, kawan-kawan yang belum punya barang kita tunggu ya. Kita tunggu di MA5 atau dengan spekulasi buy ya. Bisa spekulasi buy atau nanti tunggu dia tembus di harga 2.500. Kalau dia bisa tembus di atas 2.500, kawan-kawan bisa spekulasi buy dengan target selanjutnya adalah di 2.830-an. Nah, kita tengok dari bandar detektor untuk PTBA. Nah, untuk bandar detektor di PTBA di sini terlihat ya, kalau di sini ada yang lagi buang barang. Nah, di sini ada warna merah dan biru, ini lagi buang barang, tapi belum ada tanda-tanda untuk akung. Nah, jadi kawan-kawan bisa nanti tengok beberapa hari ini untuk PTBA. Nah, di sini juga support pertama ada di 2310. Supportnya ada di sini ya, 2310. Dari tanggal PTBA dari tanggal 16 bulan 11 sampai tanggal 24 ada broker PD dengan lot sebanyak 265, 752 di harga 2314, OD di harga 2348 dan SQ di harga 2269. Nah, jadi kita tengok di sini pertengahannya ya kisaran 2.330-an. Nah, 2.330-an ya, kisaran segini lah. Sini ya, 2.300-an. Jadi saran saya untuk PTBA, kalau seandainya dia tembus di harga 2.500, kawan-kawan bisa spekulasi buy. Atau kalau seandainya dia tunggu aja di MA5. MA5 di harga 2.424, tunggu di situ. Kalau kawan-kawan mau serok dengan spekulasi buy, kalau seandainya dia turun lagi bisa spekulasi lagi di harga 2.388 dengan potensi cukup tinggi ya. Nah, kita lihat rewardnya itu masih kisaran 13%-an ya, 13,61. Kalau kawan-kawan nunggu di MA5, resiko kalau kawan-kawan mau keluar dari di bawah MA20 itu kisaran 7%-an. Nah, MA20 nih sebagai titik stop lossnya di 7,82. Yang terakhir yang bakal kita bahas adalah saham DOIT yang beberapa hari kemarin sempat naik daun sekali karena dia terbang cukup luar biasa. Nah, saham DOIT juga beberapa hari ini semenjak dia naik dalam beberapa hari cukup signifikan, dia 4 hari perdagangan ini mengalami fase sideways ya. Nah, ini tapi kita bisa tengok dari kenaikan di volumenya mengalami penurunan, mungkin memang sedang tarik napas bahasanya. Ini kita tengok ya di sini titik terendahnya ketika dia masuk sekarang lagi berada di zona MA5 di 4.411. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang belum punya DOIT, nah ini bisa tunggu nanti ketika dia turun di bawah. Nah, ini bisa kawan-kawan bisa serok ketika dia turun di harga 400, atau tunggu dia ketika dia breakout di harga 448 dengan potensi. Nah, dia masih potensinya masih main di atas 500 untuk potensi terdekat. Stop lossnya kalau jauh masih dia di harga 300-an. Kita tengok di bandar detektor untuk DOIT. Nah, untuk bandar detektor dari DOIT, walaupun beberapa hari ini mengalami fase sideways ya, merah ya di sini ya ketika pembukaan,
Tapi di sini banda detektornya mendeteksi kalau sebenarnya ada yang masih akum. Nah, ini ditengok dari warna hijau yang cukup lumayan besar, walaupun di sini ada sedikit warna biru. Jadi mungkin ada yang sedang buang barang juga, tapi tidak terlalu besar. Tapi ada yang akum di sini ya. Kita tengok di sini juga dari banda detektor juga masih hijau, 3 baris hijau. Kita cek di banda detektor ya, ketika dia mulai breakout di tanggal 26 bulan 11 sampai sekarang. Nah, DOID dari tanggal 26 bulan 11 sampai tanggal 4 ini ada broker CC dengan volume sebesar 704.349 di harga 387, YP di harga 386 dan PD di 354. Nah, kemungkinan di kisaran di sini. Di sini ya, broker-broker itu ada di sini harganya. Jadi kawan-kawan yang belum punya, masih skemanya ya. Apabila dia turun di harga 400 bisa spekulasi buy. Kalau dia turun lagi bisa spekulasi di harga 380. Dan terakhir adalah di harga 315 sebagai support terakhir. Atau kawan-kawan bisa beli juga kalau dia breakout di harga 448 dengan target masih di kisaran 500-an. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan ketika mengambil saham-saham dari Adro, PTBA, dan DOID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.